Majua-jua man tagrina ngawan di perpulungan. Sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus selamat memasuki kegiatan perpulungan jabu-jabu man tagrina selama sada minggu lebih. Ibas tanggal telu sekubas tanggal siwah 2020. Sampai kita degahkan kata di bata mari si bulan ukur utara sekitar itu. Bapa di surga, ulung kami bicaralah jumpa secara langsung. Ibas kegiatan perpulungan jabu-jabu kami bagi semalna. Tapi tekel kami maka dibatasi puji kami. Lah ibatasi ruang gerak bagi bewaktu. Tek kami Bapa sini surga layanan kami pas kegiatan perpulungan jabu-jabu kami dah. Merupakan sada perjumpaan kami ras Tuhan. Bagi kehidup kami gelang ngasup pe kami. Udah banci datkan pengangkan si tetap baru lewat kesaksian pustaka si badia. Segelah kami pe terus menerus ibaharui. Kerana kaman kami Tuhan sebab kami mau sikap megikan kata. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami singeluruh kami ngadap ku kamu. Amin. Saya dengan turangi bahasa kelengan Tuhan ta Yesus Kristus kata di bata si menjadi bahan permenungan man bata ibas kegiatan perpulungan jabu-jabu ta ibuat ibas kitab Mazmur pasal siwah 22 ayat sada 5 yogikan kami bagian dari isi pustaka si badia. Enden tupung waris sabat. Oh Tuhan seriana ngatakan bujur man bandu jana rendem mujikam o dibata si meganjana. Beritakan kelengat tindur pagi-pagi dengan pertetap lu tupung berengi. Janang kuit gitar si 10 tinali. Rikut ras gambus ras kulit capi. Sebab perbahanan dukap si pegedang ukurku arkiteken perbahanan du aku rende alu meriah. Saya dengan turangi bahasa kelengan Tuhan ta Yesus Kristus adisinehan langsung ibas kitab Mazmur pasal siwah 22 langsung si idaji di bawah judul maka ikatakan bas teks ende tupung wari sabat. Saya turangi bahasa kelengan Tuhan ta Yesus Kristus kebaikan permasmur ngidah bahwa hari sabat itu merupakan hari yang sangat penting. Belakang katakan bahwa hari sabat itu adalah hari istirahat tidak sebenarnya. Pas pada sindekah jelas kalau ikatakan makana sabat itu bukan hanya hari istirahat tapi juga adalah hari guna bersembah. Sabat itu adalah harinya untuk beribadah. Adi sedang sada masukkan ibas teks kitab Imamat pasal 20 ayat 3 katakanna 6 wari kam arus erdahin. Tapi arus ingat tu maka wari si pepitukan eme wari pekesahkan. Wari sabat ibas wari ola kam erdahin. Tapi pulunglah lako ersembah man Tuhan. Wari sabat Tuhan ebuna amina ija pepekam tadi. Kepikir pentingna wari sabat mankala Israel apa katakanna wari sabat Tuhan empuna amina ija pekam tani ibas wari ola kam penahin tapi pulunglah lako resembah man Tuhan. Saya turangi bahasa kelengan Tuhan ta Yesus Kristus aku labu utah uga masing-masing inganta besektor ta kehadiran kala si ersembah di tengah-tengah kebatin minggu ta si memang difokuskan dengan wari rumah 3% nih kira-kira kala ngelakukan kebatin wari minggu guna wari ersembah man Tuhan. Sada kutipan si cukup hebat dari skala pengkhotbah si paling terkenal MK Charles Spurgeon katakanna
Hari Sabat membuat kita mengangkat semua pikiran duniawi kita dan membawanya naik kepada Tuhan. Hari Sabat membuat kita mengangkat semua pikiran duniawi kita dan mengangkatnya, membawanya kepada Tuhan. Charles Spurgeon indah makana bersembah menjadi sebuah kesempatan untuk mengarahkan diri gunandatkan bergegeh ras Tuhan. Sekala teolog terkenal Calvert katakan, encountering with God, perjumpaan ras di bata, tentu mereken gegah yang sangat besar kepada kita. Ada terbukti sih indah bahwa memang Jeremia udah dengar. Yang maka kata kena uga maka pilih duaku laki teh duaku muda dengar aja saya pe kata kena. Iya biar. Tapi sewaktu di bata hadir, di bata jumpa ras ia, sewaktu jesaya ersembah, ibas kitab Jesaya pasal 6, jumpa ia ras di bata, isung pun di bata, isi ini pagi siku utus, maka jesaya langsung erbelas. Enda aku Tuhan, suruhlah aku. Bahantai bas Mazmur pasal 52, adik baca kami dalam teks bahasa Indonesia terjemahan baru. Ayat sana langsung dibukakan. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan. Adalah baik untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan menyanyikan pujian bagi namamu yang maha tinggi. Ini ngatakan maka ngatakan bujur ras rende merupakan dua hal yang sangat penting yang terjadi ibas kegeluhan kala si erkini tekan. Adi senahan bas teks bahasa karo ikata bas ayat sadende emkap kai. Oh Tuhan seriakna. Bahasa karo lebih menekankan masalah kegembiraan, masalah kesukacitaan. Berarti kai ersembah itu bukan merupakan sebuah paksaan. Ersembah labo merupakan sebuah tekanan. Ersembah labo merupakan sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Kenapa sebuah kebutuhan? Dengan ersembah maka kita mendapatkan sukacita. Berarti pikiran kita selama ini mungkin perlu juga ditransformasi. Ersembah labo merupakan sada kewajiban, sada paksaan. Tapi lebih daripada itu, ersembah adalah sebuah kebutuhan. Sandingan turang ibas sekelengan Tuhan ta Yesus Kristus di batang go ngelakukan kerina hal si mahuli bas kegeluhan ta. Mulaikan kita dana-dana, mulaikin kita menanjak usia dewasa erjabu bagi pe anak-anak tak mungkin kita dengan tapi kedua ringgong kalah coba mesti ingat kerana perbahanan di batas sangat luar biasa, banyak hal yang baik berkatnya tak bisa kita hitung. Maka pas ayat 2 katakan, oh Tuhan seriana katakan bujur man bandu jangan rendai muji kap o di batasi meganjana sehariana. Setiap kali kita menghitung berkat Tuhan, maka itu membawa sukacita yang begitu hebat. Berkat Tuhan satu-satu itulah, niscaya kau kan kagum oleh kasih-Nya. Sandingan turang ibasa kelangan Tuhan ta Yesus Kristus. Sampai di sini Tuhan sudah menemani kita. Sampai di sini Tuhan sudah memberkati kita. Lalu bagaimana dengan masa yang akan datang? Kita tidak tahu. Tapi kembali kita percaya sandingan turang ibasa kelangan Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas perkandungan pasal telu ayat 22 se-23 ikatakan langabu keri keleng ate Tuhan perkuah atena tetap ngelip keleng atena pincar tetap berpagi-pagi bali tetap naras
matahari si putar arah kenjulu. Sebuah jaminan yang sangat pasti. Kembali agak kami, pandemi COVID-19 menjadi sada permenungan manbata. Apakah memang kita gagal memahami karena kelang ade di bata iba situasi ini? Tapi agak kami kembali, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah tidak memberikan jawaban bagi setiap pergumulan dan persoalan kita. Saya ingin turang ibasa kelengan Tuhan ta Yesus Kristus, entah apapun itu terjadi atas hidup daripada si penulis Mazmur si 22. Tapi arkiteken ia ingat karena kelang ate dibatai basgeluhna. Maka ia tuhu mempersiapkan sada pemujaan. Ia tuhu ersikap guna ersemaman di bata, bahkan memang lebih hebat. Ia mulai memainkan musik dengan segala perangkat yang ada. Panji si bayangkan mungkin mereka adalah kumpulan pemain musik yang begitu hebat. Ibas ayat 4 katakannya jangan kuit gitar si 10 tinali rikut ras gambus sebagai pikul capi. Tiga-tiga alat musik memang biasanya dipakai secara sangat luar biasa meriah, tapi ada juga alat musik yang memang dimainkan dengan cara lembut, misalnya harpa. Harpa itu biasa dipakai sebagai alat musik untuk meditatif. Tapi saya ingat turang bahasa kelapa Tuhan Yesus Kristus enak ingat kencaman banta bahwa memang jumpa ras di bata bagian rendeman di bata itu terjadi dari hati yang paling dalam dari setiap musim hidup kita. Lalu hanya ketika kita tidak punya persoalan, ketika hidup kita datar, dan ketika hidup kita penuh melimpah berkat, pasu-pasu rezeki kai pela kurang, jabatan naik air bangsa kita ersembaman di bata. Tapi ersembaman di bata itu di setiap musim hidup. Apakah itu ketika alat musik itu hingar-bingar sampai kepada meditatif yang begitu lembut. Saya ingin turangi bahasa kelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Sada Tesalonika 5 ayat 10 dikatakan secara bagus. Maka ngatakan bujur mandi bata mesti ngena hati di bata. Jangan kita banyak mengeluh di tengah-tengah pandemi COVID nanti. Kita khawatir bahwa imunitas tubuh kita juga akan rendah. Saat itu lagi bahasa kelangan Tuhan ta Yesus Kristus yang maka bengket kita kubas aplikasi melalak-alak genuarianda tersungkun-sungkun. Lalu bagaimana ini masa depan kami? Lalu bagaimana ini nasib kami? Ugang enda pencarian kami, ugang enda kari adik kami darat res berinteraksi res masih entrem. Semakin begitu banyak pertanyaan, erbangsa kita semakin frustasi, membuat kita semakin stres, membuat kita semakin mengalami ketakutan yang hebat, kecemasan kita pun naik. Adik enda kerinda terjadi, tentu imunitas tubuh kita juga akan rendah. Daripada imunitas tubuh kita rendah, lebih baik kita ersembah, ngedeken denden bujin, dan kemudian menghidup banyaknya berkat Tuhan yang kita alami sepanjang hidup kita sampai hari ini. Kekhawatiran tentu tak bisa kita pungkiri, tapi kekhawatiran tidak pernah memberikan jaminan hidup yang lebih baik. Cukuplah kesusahan satu hari untuk satu hari, sebab pagi bukalit nimai pergumulan ras persoalan si depan. Senin itulah bahasa kelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Enden pujin man Tuhan. Agap kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang begitu hebat,
ada sebuah survei sih, artinya mencoba untuk mencari tahu. Makin banyak orang yang bernyanyi, lalu meriah ukur, ada kecenderungan tubuhnya itu semakin sehat. Lalu kita bertanya, loh kok bisa? Kebaikan memang iya. Makin banyak kita mengingat hal-hal yang baik, maka hormon endorfin, kata orang kesehatan itu, akan diproduksi. Dan itu membuat hidup kita betul-betul senang. Maka akap kami, jadilah jemaat, jadilah rumah tangga yang bernyanyi, jadilah gereja menjadi gereja yang bernyanyi. Maka selama kita mengalami social distancing, akap kami perlu kita tetap menjaga. Uga maka penembahan taman di Bata tetap terjadi alumahuri. Stres, khawatir, cemas, kata seorang penulis hebat, itu hanya akan membuat persoalan semakin banyak. Perbandingan ketika orang rileks dan ketika orang cemas itu ada pada posisi. Kalau orang rileks hanya 6.000 kata sarafnya yang berkontraksi, tapi ada kala cemas 48.000. Kita mau pilih yang mana? Tentu kita lebih memilih kita menjalani tenang bersama dengan Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat 1-2 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari si pelala kita rendah, mari si pelala kita ngatakan ujur, mari semakin banyak kita bersembahkan Tuhan. Di Bata si masuk-masuk kata,